Perang ini bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan sebuah perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan. Latar belakangnya sih sederhana, tapi dampaknya luar biasa. VOC ingin monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar yang sudah menjadi hub internasional. Namun, Sultan Hasanuddin menolak dan sikap ini memicu konflik besar yang meletus pada tahun 1666. Perang Makassar tidak hanya mengajarkan kita tentang strategi militer, tapi juga tentang nilai-nilai Pancasila yang sudah terwujud sebelum Pancasila dirumuskan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Goa berjuang dengan keyakinan yang kuat pada Tuhan, didukung oleh semangat Sri Napace, yaitu kehormatan dan harga diri. Keyakinan inilah yang menjadi landasan moral mereka untuk terus berjuang. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap Sultan Hasanuddin yang menolak monopoli VOC adalah wujud nyata dari nilai ini. Beliau tidak ingin rakyatnya diperlakukan tidak adil, dan beliau berjuang untuk martabat kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Meskipun saat itu Indonesia belum terbentuk, semangat persatuan sudah terlihat jelas. Rakyat Makassar, Bugis, dan suku lain bersatu melawan ancaman penjajahan. Solidaritas inilah yang membuat mereka menjadi kekuatan yang tangguh. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepemimpinan Sultan Hasanuddin adalah contoh nyata. Keputusan yang ia ambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat, dan ia tidak pernah bertindak demi kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan Makassar juga mencerminkan nilai keadilan sosial. Mereka berjuang untuk melindungi hak-hak ekonomi rakyat dari monopoli VOC, memastikan semua orang mendapatkan kesejahteraan yang adil. Sebagai pelajar, saya sadar bahwa pendidikan itu penting. Kami harus tahu sejarah dan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan itu sebagai jembatan penghubung di antara masa lalu dan masa depan yang akan menanti kita. Sejarah dari pertempuran Makassar membuktikan bahwa nilai-nilai kebersamaan itu sudah ada dari dahulu. Kita hanya perlu menyadarinya dan menerapkannya ke kehidupan kita sehari-hari. Kami adalah generasi penerus dan kamilah yang akan menentukan masa depan. Masa depan ada di tangan kami. Sila memang sudah menjadi dasar negara kita, akan tetapi masih belum bisa diterapkan dengan baik karena masih ada terjadinya intoleransi, ketidakadilan sosial dan usaha yang masih terpinggirkan. Vokasi itu harus dijalankan dengan keterbukaan dan yang paling penting memprioritaskan pemerataan pembangunan agar semua rakyat bisa merasakan keadilan sosial dan Pancasila bukan hanya menjadi slogan tetapi menjadi demokrasi yang benar-benar hidup. Ada kisah heroik yang terukir di pesisir Makassar. Sebuah kisah tentang keberanian, perlawanan, dan pengorbanan yang tak lekang dimakan waktu. Kita mengenalnya sebagai Perang Makassar, sebuah epik perlawanan Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur yang melawan kekuatan kolonial VOC. Penolakan itu berujung pada pertempuran sengit. Pasukan VOC yang dipimpin Cornelis Pilman dibantu oleh Arung Palaka dari Bone menyerang Goa. Pertempuran demi pertempuran pecah, hingga akhirnya Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian. Perjanjian itu sangat merugikan, namun perlawanan tidak berhenti. Hingga pada puncaknya, Benteng Somba Opu berhasil direbut pada Juni 1669. Meskipun kalah dalam pertempuran, keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya dikenang selamanya. Namun di balik kisah peperangan ini, ada nilai-nilai yang jauh lebih dalam. Nilai-nilai yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Jadi, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang nilai-nilai yang relevan hingga hari ini. Lalu, apa kaitannya dengan Indonesia masa kini? Kita bisa menganalisis kondisi bangsa kita sekarang dengan metode SWOT, terinspirasi dari semangat Perang Makassar. Yang pertama adalah strength, atau kekuatan. Kita adalah semangat persatuan yang kokoh, bonus demografi dengan populasi muda yang besar, serta kekayaan sumber daya alam, kita memiliki modal besar untuk maju. Yang kedua adalah weakness, atau kelemahan. Kita masih sangat menghadapi masalah pemerataan pembangunan, korupsi, birokrasi yang begitu rumit, dan kualitas pendidikan yang belum merata. Adapun juga opportunities,
atau peluang, bonus demografi yang kita miliki, pertumbuhan ekonomi digital, dan posisi geopolitik strategis. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan yang terakhir adalah threats, atau ancaman dari luar dan dalam, perpecahan karena isu sara, hoaks, serta ketidakstabilan ekonomi global. Tantangan ini menuntut kita untuk tetap bersatu.